warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini kita akan meluruskan pemahaman tentang hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini dipahami agak keliru bagi bangsa Indonesia. Mereka menganggap kalau sudah bisa baca Al-Quran, sudah khotam membaca Al-Quran, dianggap sudah belajar Al-Quran. Padahal belum. Ya, belum. Ya. Belajar membaca Al-Quran, belajar tajwid, belajar lagu, bukan yang dimaksud dengan hadis ini. Maksud hadis ini adalah belajar Quran itu adalah belajar isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, makna-makna Al-Quran, sehingga dipahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut. Apa perintah Allah dan apa larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran. Kita di Indonesia sibuk, ya, sibuk belajar lagu, sibuk belajar tajwid, sibuk belajar baca. Tidak salah, itu memang bagus. Sebab kita bisa baca Al-Quran, itu ibadah bagi kita. Satu huruf 10 kebaikan kalau kita bisa baca Al-Quran. Tetapi bukan itu pokok daripada Al-Quran. Pokok daripada Al-Quran itu adalah mengamalkannya. Mengamalkan isinya. Mempelajari Al-Quran. Setelah dia pelajar Al-Quran, mengerti, dia kerjakan. Dan dia amalkan, dia sampaikan. Dia ajarkan manusia juga. Makanya sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak melewati 10 ayat sebelum kami memahami isinya dan mengamalkannya. Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Orang yang paham Al-Quran, baca, ngerti, itu akan mendapat hidayah Al-Quran. Kita lihat kasus pasca rontonya gedung WTC. Ya. Pasca rontonya gedung WTC itu banyak orang-orang barat membaca Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran karena ada fitnah dari Yahudi bahwasanya rontonya gedung WTC itu adalah rekayasa Al-Quran. Ya, surat At-Taubah ayat 119 itu. Mereka, orang Yahudi mereka rekayasa itu. Sehingga orang-orang barat penasaran. Mereka beli terjemahan Al-Quran. Mereka tidak bisa baca Al-Quran. Mereka tidak bisa baca Al-Quran. Tapi mereka baca terjemahan Al-Quran. Akibat mereka baca terjemahan Al-Quran, mereka mendapat hidayah Al-Quran. Dan mereka masuk Islam berbondong-bondong. Kita di Indonesia ini mayoritas. Tapi kita tidak mewarnai negara kita Indonesia. Mengapa? Karena mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mengerti isi Al-Quran. Mereka memahami bahwasanya mempelajari Al-Quran adalah belajar membaca, belajar tajwid, belajar makhraj, dan belajar lagu. Bukan itu. Yang sebenarnya adalah belajar isi Al-Quran, belajar kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini, ya, kita semua, bangsa Indonesia khususnya, muslimin Indonesia khususnya, memahami isi Al-Quran, dan insya Allah mewarnai Indonesia sehingga menjadi balatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan dan sampaikan.